Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini, kita akan ngebahas 10 singing hack dari saya, vokal coach yang udah ngelatih lebih dari 20 tahun dan juga udah ngelatih banyak penyanyi profesional dari Afgan sampai Agnes Mo dan Rosa dan juga banyak penyanyi lainnya. Dan saya yakin 10 singing hack ini sangat praktis, sangat simpel dan bisa langsung kamu praktekin untuk bikin nyanyi kamu lebih baik. Jadi pastiin kamu nonton sampai habis dan simak ke 10 hack ini. Hack nomor 1, ini menurut saya salah satu yang terpenting dan bisa bikin perubahan yang sangat besar, yaitu adalah pastiin kamu nyanyi lagu dengan nada dasar yang tepat untuk kamu. Salah satu alasan nyanyi kita tuh hancur jelek adalah karena ada nada yang kerendahan ataupun ketinggian. Begitu ada part yang maksa, maka nyanyi kita nggak akan enak ya, mau kayak gimana pun nggak akan enak didengar. Misalnya saya nyanyi ketinggian ya, tentu dengerinnya kan nggak enak. Entah di mana dirimu berada, tentu akan kerasa ketinggian dibanding kalau saya turunin. Entah di mana dirimu berada, ada tension yang cukup tapi nggak sampai maksa seperti kalau lebih tinggi lagi. Entah di mana dirimu berada. Oke, nah kalau saya menggunakan tadi ya kayak ada mix voice-nya tapi tetap terdengar maksa. Jadi saya lebih memilih nada dasar yang tetap ada sedikit struggle-nya tapi nggak maksa. Oke, jadi itu tips nomor 1. Pastiin nada dasarnya sesuai dan catet. Oke, kalau bisa kita setiap lagu yang kita bisa nyanyiin, kita tahu kita main di kunci apa ya. Hack yang nomor 2, pitch control, yaitu sering kali terjadi karena kita nggak komit sama nada yang kita nyanyiin. Ngerti nggak sih? Makanya saya selalu bilang, kalau nyanyi itu ke depan, oke? Begitu nada udah keluar, udah. Jangan kita mikir kayak nahan-nahan atau ragu-ragu ya. Kita mesti komit. Kalau kita nggak komit, pitch akan terganggu. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan rasanya rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Jadi kita tuh begitu nada udah keluar, jangan mikir. Cobalah mengerti mikir. Begitu saya mikir udah deh, pitch saya terganggu, tone saya terganggu, saya nggak komit terhadap nadanya. Jadi itu ya, pastiin kamu nyanyi ke depan dan komit dengan nada supaya pitch kamu bagus. Kalau kamu tertarik dengan vocal course saya, langsung aja ke musikademy.com dan beli Nyanyi 101, dimana saya ajarin kalian nyanyi dari basic banget, dari pernafasan, postur, vocalizing, dan segala macam. Atau kamu pengen les vokal langsung, dari manapun kamu berada, bisa les vokal online di Indra Aziz Vocal Studio ya. Langsung aja telepon ke 08111340507. Hack yang nomor 3, postur. I know, postur adalah hal yang basic banget dalam nyanyi ya. Seperti kita belajar main gitar misalnya, hal pertama yang diajarin gurunya adalah cara megang gitar yang benar, iya nggak sih? Begitupun juga dengan nyanyi. Postur adalah cara megang instrumen vokal kita dengan baik dan benar. Postur yang bagus, saya jamin akan ngebantu kamu dapatin tone yang paling bagus, pitch control yang baik, dan juga pernafasan yang lebih enak dan mudah diatur. Untuk saya, postur itu cuma satu kata aja, biar simple ya. Cukup ingat satu kata ini, bangga. Begitu kita bangga, kita nggak terlalu membusung, kita yang pasti nggak bungkuk seperti ini. Kita seperti ini ya, sikapnya profesional. Boleh duduk, boleh berdiri. Dan kita mesti biasain postur yang bangga ini saat kita latihan vokal. Nanti pas di panggung ya, ada saatnya kita harus lari ke kiri, lari ke kanan, kita harus lihat ke atas atau segala macam. Kalau badan kita udah terbiasa menggunakan postur yang baik, yang bangga ini, wajahnya ke depan, maka semua gerakan ekspresif dalam penampilan kita tidak akan kompromi terhadap teknik vokal kita ya. Jadi pastiin itu ya, postur yang baik, cukup satu kata aja, bangga. Dibiasain sehingga pas di panggung kamu bebas ngelakuin apa aja. Hack yang nomor 4 nih. Nah, ini penting ya. Jangan terlalu fokus ke improv, oke? Improv tuh adalah sebuah tambahan-tambahan dalam lagu. Tentu bisa bikin lagunya lebih menarik, tapi yang menjadi inti jangan sampai kamu lupain ya. Jangan sampai kamu gara-gara pengen belajar improv, yang intinya yaitu ngenakin lagu, jadi terbengkalai ya. Contohnya kamu nyanyi lagu Afgan misalnya, kamu pengen improvin segala macam ya, padahal lagunya simple, bisa kamu nyanyiin gitu aja udah enak karena liriknya bagus, melodinya bagus, tinggal kamu nyanyiin ekspresif aja ya. Yang pasti
Jangan jadikan improv itu membuat yang intinya yaitu ngenakin lagu, mengekspresikan lagu jadi terbengkalai. Saya pernah punya murid yang dia pengen banget latihan improv, jadi yang dilatih tuh riffs and runs terus. Sementara yang ekspresi, artikulasi dia nggak terlalu perhatiin. Akhirnya mau dia nyanyi kayak gimana nggak akan terlalu dapat karena basicnya, landasannya tuh nggak kuat. Oke? Hack yang nomor 5 untuk ekspresif ya dalam kita bernyanyi, cukup satu hal aja. Pahami isi lirik yang kamu nyanyiin ya. Kita nggak perlu buat-buat, kita nggak perlu acting apa segala macamnya dengan gerakan tangan yang berlebihan, nggak perlu. Cukup ngerti isi dari lirik lagunya. Kalau kamu udah ngerti apa yang kamu nyanyiin, apa yang kamu sampaikan, tanpa kamu ngapa-ngapain, udah akan ekspresif pastinya ya. Dan saya bisa pastikan begini, pendengar atau penonton yang lihat VT kamu misalnya atau lihat kamu di panggung akan lebih appreciate kamu nyanyi yang tulus dan juga terasa ekspresif dan jujur. Karena kamu ngerti apa yang kamu nyanyi dan kamu cerita gitu ya. Kamu nggak buat-buat ekspresinya. Orang bisa lihat, orang bisa ngerasa, ini terlalu buat-buat nih. Pasti ya, jadi pastiin setiap lagu yang mau kamu nyanyiin, kamu pahami liriknya, ini ngomong apa sih. Bahkan kalau perlu, kamu ketahui ini siapa yang nulis, oke? Dan kapan ditulis. Jadi kamu tahu konteks secara keseluruhan nih lagu ini. Lengkap, jadi pas kamu nyanyiin tuh kamu benar-benar bisa full ekspresif dan bercerita. Tips yang nomor 6. Kenapa kita kalau nyanyi itu suka ekstra gugup ya? Salah satunya adalah karena hal yang misterius itu bikin kita ketakutan ya. Begitupun juga dengan nyanyi. Kalau kita nggak tahu bentuk kita kalau di panggung kayak apa sih, muka kita kalau nyanyi kayak apa sih, tentu bikin kita jadi extra nervous. Jadi kalau kamu udah terbiasa ngerekam diri kamu sendiri, ya, pakai HP, kamu nyanyi, kamu rekam, oh kayak gini tuh muka gua kalau lagi nyanyi, ya kan? Kamu akan lebih pede pas kamu nyanyi. Begitupun kalau kamu latihan di depan cermin ya. Selain kamu lebih pede, kamu juga ngejagain postur yang bagus, yang bangga tadi. Dan juga saat kamu terbiasa merekam ya, kamu akan latihan terus. Karena kamu akan merekam tuh berulang-ulang ya nggak sih? Dan juga kamu akan evaluasi apa yang kurang ya, terus kamu perbaikin. Yang kurang apa? Perbaikin. Gitu terus ya, looping. Sehingga itu proses yang sangat membentuk karakter kamu, ngebentuk juga teknik vokal kamu ya. Jadi pastiin kamu rutin ngerekam diri sendiri, terutama video. Hack yang ke-7, artikulasi. Nah ini tuh sering banget dilupain sama banyak penyanyi ya. Artikulasi bagi saya adalah satu art tersendiri, oke? Dan dalam nyanyi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, apapun, menurut saya tuh kalau bisa jangan terlalu kasual gitu, jangan terlalu kayak ngomong biasa, tapi harus lebih seperti seorang puitis atau dramatis gitu loh. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Oke? Kalau terlalu nyeret kurang enak juga ya. Saya lebih senang kalau dia tuh lebih ada dramanya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Oke? Jatuh cinta akan lebih asik didengarnya dan lebih dramatis daripada jatuh cinta kepadamu. Oke, jadi mungkin saya melebih-lebihkan ya, tapi intinya kamu pasti dapat bahwa artikulasi adalah cara kita mengkomunikasikan lirik ke yang denger. Jadi pastiin kamu ngelatih artikulasi kamu, kasih dia drama, kasih dia bentuk yang enak didengar. Oke, caranya gimana? Mungkin untuk pertama kamu harus latih melebih-lebihkan lirik dulu ya, supaya kamu terbiasa ototnya. Kemudian kamu nyanyi aja seperti biasa. Yang penting kamu tahu bahwa kamu nggak casual, kamu sedang membaca sebuah lirik yang ditulis dengan sangat hati-hati oleh penulisnya. Ya, jadi pastiin artikulasi kamu jelas. Tips yang nomor 8 ini tambahan dari tips sebelumnya yaitu lirik, yaitu adalah dinamika. Dinamika adalah keras dan lembutnya nyanyian kamu. Itu menentukan banget dalam hal ekspresi dan yang mendengarkan tuh nyampe pesan yang ingin kamu sampaikan. Sama kayak saya ngomong gini ya, saya ada naik turunnya, berasa ada yang pelan, ada yang naik, ada yang lembut, ada yang keras. Tentu akan memberikan kesan yang lebih tegas atau pesan yang lebih nyampe ke pendengar kamu. Jika aku bukan jalanmu, oke, ku berhenti mengharapkanmu. Oke. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memiliki. Oke. Kurang lebih seperti itu ya dinamika ya. Itu hal yang subtle atau hal yang nggak terlalu berlebih-lebihan, tapi memberikan efek kepada nyanyian kamu. Yang dengar pun akan lebih terasa dibawa naik turun seperti naik jet coaster ya perasaannya ya. Jadi pastiin kamu nyanyi dengan dinamika. Kapan kita lembut, kapan kita keras, tergantung dari lirik yang kamu bawain dan tergantung perasaan kamu juga. Jadi
eksperimen, rekam dengan HP, gimana dinamika kamu ya. Kalau kamu rasain, oke ini terlalu lebay misalnya, atau ini kurang tepat, kamu bisa terus mengevaluasi. Yang pasti gunakan dinamika dalam nyanyian kamu. Nggak perlu lebay ya, tapi cukup ada aja. Ayunannya lebih enak. Hack yang nomor 9, nah ini nggak bisa kamu hindarin sih. Ya buat saya tuh, kalau kamu mau perform sebuah lagu, hafalin lagunya, liriknya, bagannya semua. Kalau kamu nyanyi lagu itu udah di luar kepala ya, sudah hafal, saya jamin, nervous kamu bakal jauh berkurang. Penampilan kamu bakal lebih lepas, lebih fokus untuk ekspresif dan lebih bermain, lebih fun dibanding kamu harus baca lirik. Jadi pastiin ya, kalau bisa, misal kamu nyanyi 20 lagu, ya paling nggak majority of the songs itu kamu udah hafal luar kepala ya. Nggak cuma lirik, tapi juga hafal bagian aransemen, abis ini ke ref, abis ini ke bridge dan sebagainya. Supaya kamu bisa benar-benar nyanyi dengan lepas. Tips menghafal gimana? Gampang, pengulangan ya. Dimanapun kamu kesempatan, ulang terus sehingga kamu ada muscle memory juga, kamu juga ada. Pokoknya begitu kamu denger bagian depannya doang, kamu udah hafal satu kalimat ke belakang ya. Jadi pasti kamu pengulangan sampai hafal luar kepala. Hack yang ke-10, buat saya ini penting juga ya. Banyak orang bilang saat kita berkarya, berseni, jangan niru orang. Nah menurut saya itu benar dalam hal mengeluarkan karya. Tapi dalam hal latihan, menurut saya ada baiknya banget untuk meniru ya. Khususnya buat kamu yang tadinya pengen belajar riffs and runs, kayak tips yang sebelumnya ya. Pengen belajar improv, belajar riffs and runs. Tiru orang dulu, oke? Tiru orang dulu, supaya apa? Kita bisa dapetin feel atau saya banyak melihat ya, improvisasi itu adalah tangan nada tertentu, tangan nada pentatonik ya. Kalau kita udah biasa pentatonik itu, kuping kita udah biasa, niru orang dulu, lama-lama kita akan bisa bikin sendiri ya. Itu akan keluar sendiri tanpa kita sadari. Kok kita jadi bisa sendiri ya? Karena kita sering meniru dulu. Misalnya kamu seneng improvnya Brian McKnight, tiruin Brian McKnight. Kamu seneng improvnya Mariah Carey, tiruin ya. Nanti pas kamu nyanyi lagu lain, tiba-tiba di alam bawah sadar kamu, selain teknik kamu udah bagus, kamu juga bisa ngeluarin improv yang, loh kok gue bisa ya? Itu terjadi sama semua penyanyi ya. Tapi tentu pas kamu bikin lagu, ya jangan sama-samain sama orang ya. Ini cuma buat konteks latihan aja. Oke singers, itu tadi 10 singing hack yang ini saya benar-benar keluarin dari pengalaman saya pribadi ya, setelah melatih banyak penyanyi. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya dan di singing tips selanjutnya ya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.